Shalom semuanya, selamat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami keluarga JKI Micro Center pada hari yang indah ini. Sebelum kita mulai kebaktian kita, saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami, baik bagi yang di tempat ini maupun saudara yang menyaksikan live streaming. Sebelum kita mulai kebaktian kita tundukkan kepala kita sama-sama, yuk kita mau satu dalam doa, sebab kita mau dekat kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kuasa-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu selalu ada bagi kami Tuhan Yesus. Kami datang pada hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mengucapkan terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan, atas kuasa-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, Kaulah perlindungan kami, Kaulah keselamatan kami Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami datang masuk dalam altar-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, ada kuasa-Mu, ada hadirat-Mu hadir tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Oleh karenanya kami undang kuasa-Mu, jamahan-Mu, urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk tinggal diam bersama-sama dengan kami di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa-Mu, lawatan-Mu, kasih-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami, dan roh kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami mau menyembah-Mu pada saat ini. Hanya dekat padamu saja Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Thank you Lord. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Thank you Lord. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Katakan sepanjang hidupku, sepanjang hidupku. Mari jemaat Tuhan, sama berdiri sama-sama. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku. Amin. Keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu, katakan, bersekutu denganmu Tuhan. Oh, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah sekali lagi. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Oh Tuhan, kami sembah selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Mari sembah Tuhan. Let's worship Him. Let's honor Him. Oh Tuhan, terima kasih. Besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. One more time. Kau Allah yang
ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hallelujah. Thank you Lord Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Benar Tuhan, hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. There is none other than you Lord Jesus. For you alone, for your presence alone Father, is more than enough for us. Because it is better one day in your court Father than 1,000 days elsewhere. Kami percaya Tuhan adalah lawatan-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Di tempat ini, di rumah kami masing-masing Tuhan. Sebab firman-Mu berkata Tuhan, barang siapa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, akan dipuaskan Tuhan Yesus. So that's why Lord Jesus, we want to invite your blessing, your Holy Spirit and your anointing to be in this place, to be in our houses Lord Jesus. Dan segala kuasa lainnya Tuhan yang bertentangan dengan hadirat-Mu Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We just want you Lord Jesus. Dan kami buka kebaktian ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya, ke dalam satu nama Yesus Kristus namanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan yuk buat Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, amin. Sama-sama kita memasuk ke dalam bait-Nya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, amin, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita semuanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Kita semuanya akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya
kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Sekali lagi, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama, bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya, haleluya. Kita ini menjadi lebih dari seorang pemenang, amin. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu Kita Lebih Dari Pemenang. Kita aminkan perkataan ini. Dalam segala perkara Tuhan menjanjikan kemenangan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Thank you Lord Jesus, thank you Father. Mari semuanya jemaat saya undang kita tundukkan kepala kita yuk. Kita berdoa untuk persembahan kita yang akan dibagikan pada hari ini. Thank you Lord Jesus. Kami mau bersyukur Tuhan, dan kami mau percaya Tuhan, bahwa bersama-sama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang ajaib Tuhan. Sebab firman-Mu menjanjikan kemenangan Tuhan. 7 kali orang benar jatuh Tuhan, 7 kali juga mereka bangun Tuhan Yesus. Kami amini dan kami imani Tuhan.
Kalau sebentar lagi Tuhan kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, apa yang kami tabur itu yang kami tuai. Berkati persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan dalam satu nama, Yesus Kristus namanya. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari jemaat Tuhan, sekarang kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Kita mau siapkan hati, pikiran, jiwa, dan roh kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami datang Tuhan. Kami mau menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami mau masuk ke dalam ruang-Mu yang maha kudus Tuhan Yesus. Layakan kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami didapati tiada bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami, roh kami, jiwa kami, dan pikiran kami Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, setiap firman Tuhan yang ditaburkan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan Yesus, terang bagi jalan kami, pelita bagi kaki kami Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami minta Tuhan Kau anugerahkan kami roh seperti Maria, yang mau duduk diam tenang di bawah kaki-Mu Tuhan saat firman-Mu dibagikan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Tutup bungkus beliau dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan kuasa darah-Mu. Pakai lidah mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, agar setiap kata dan kalimat yang keluar daripadanya hanya berasal daripada-Mu. Kami undang kuasa-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu, kami undang hadirat-Mu Tuhan. Dan segala kuasa lainnya yang bertentangan dengan hadirat-Mu, kami patahkan, kami hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. We just want You Lord, and You let Your Holy Spirit alone Father dwell in this place, dwell in our house, dwell in our mind, dwell in our soul Father. Kami percaya Tuhan, kami mau taat dan setia kepada Engkau Tuhan. Tidak melihat situasi dan kondisi Tuhan, tapi mata kami tertuju kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami menaikkan penyembahan kami ini Tuhan,
Jadikan kami penyembah-Mu yang benar ya Bapa. Yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Thank you Lord Jesus. Thank you Holy Spirit. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Thank you Lord. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku Tuhan. Mari saya pakai berdiri sama-sama. Kami katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin Tuhan, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, amin, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000
rebah di kananku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10 ribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, one more time, sebab Yesus sertaku. oh, takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ya rata sandayana maruata sina, ratayana maruataya namo, isenaki oratayana sandayana mo, shena moratayana se, senaki ora, uratayana maruatayana se, yerata suna, yaratayana marua, nukuru tungarua. We worship you, we worship you, we worship you, we worship you. God Almighty, nothing impossible. Engkau Allah yang hidup kekal selama-lama-lamanya. Tiada Allah yang sepertimu. Haleluya. Ya ratasina ira paruatase senaki orang uriata shandayana marua senokurutusua. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak keagungkan. Mari angkatan kita bersama-sama katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia nama watasina. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuagungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak one more time. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak kuagungkan. Beri kemuliaan duduk Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Terima kasih untuk lawatanmu, hadiratmu Tuhan. Biar Kau terus melawat kami, menjamah kami, baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini. Biar cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan turun secara luar biasa. Kami percaya setiap orang membuka hati, setiap orang membuka pikirannya, setiap orang membuka kebenaran firman Tuhan untuk mengerti, ajar, ditekun, dididik. Maka kami akan melihat kemurahan demi kemurahan, anugerah demi anugerah terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jika masih umat Tuhan perjalanan nanti bahkan selama tidak kurang 1 sampai di tempat ini. Biar kami semua yang ada di tempat ini boleh mendapat kasih anugerah, roh pengertian Kau turunkan buat kami. Juga saudara-saudara kami ada di live streaming yang setia sampai detik hari ini. Biar kasih karunia Tuhan turun atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. God is so good, God is wonderful. Nah, saudara, pada malam ini itu saudara, saya ingin mengajak saudara mengerjakan sebuah kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita belajar bersama-sama saudara. Dan kita langsung saja, kita buka di dalam Lukas 13. Lukas 13 ayat yang ke-24. Lukas 13 ayat ke-24 sampai 30. Ini akan menjadi diskusi kita bersama-sama.
Lukas 13 ayat ke-24. Dia mengatakan demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Ingat saudara, banyak orang akan masuk tetapi tidak akan dapat karena pintunya sesak. Makanya pintunya melalui pintu yang sesak, makanya kita harus berjuang. Ingat ya, berjuang ya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, saya ulang, ini perlu di double stabilo saudara ya, yang tadi di garis bawah ini double stabilo. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kok gitu saudara ya? Saya ulang, karena tidak ada perjuangan. Kita menyia-nyiakan hidup ini dengan tidak berarti. Wow, makanya saya mengatakan buat saudara hidup itu perjuangan. Ya, berkali-kali saya mengatakan, orang itu pikir, oh kalau udah selamat terima Tuhan Yesus dibaptis sudah. Enggak bisa. Tuhan berkata, berjuanglah. Semua yang sudah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi itu hanya basic, di mana awal kita meninggalkan dosa, kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Gitu ya sudah, tapi kita kan masih hidup, kita harus berjuang, mempertahankan apa? Keselamatan yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Nah, terus di Lukas 13 ayat yang ke-25, terus sekarang kita masuk di 26-nya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan kota-kota kami. Cuma ngomong sendiri, cuma memberitahu sendiri, tapi nggak pernah dilakukan dalam kehidupannya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan minum, tuh, di hadapanmu. Suka datang ke gereja, berdoa, tapi kelakuan attitude-nya nggak pernah berubah. Ingat tuh baik-baik tuh saudara ya. Ayat 27, tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu, tetapi ianya besar. Yesus akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hei kamu sekalian yang melakukan, waduh, saya masih ingat Matius 7, 21, 33, 23, hal yang sama ya saudara ya. Nah makanya saya mengatakan buat saudara pada malam hari ini, supaya saudara sama saya ngerti, saudara sama saya sadar, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan, kesempatan tidak akan terjadi dua kali. Sekali dan selama-lamanya. Kalau kita ignore kesempatan itu, kita tidak akan pernah bisa mundur lagi. Makanya jangan pernah menyia-nyiakan apa yang terjadi kemarin, hari ini, dan besok. Itu ya saudara ya. Jangan pernah menyia-nyiakan. Apa yang kamu tabur, kamu akan tua di masa akan datang. Tetapi apa yang sudah kamu dapat, kamu harus membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk melakukan, untuk kemuliaan. Untuk yang kemarin-kemarin yang kita sudah tinggalkan, dosa, jangan pernah diangkat kembali lagi. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, is the time, waktu, sangatlah berharga. Ya, terusin saudara ayat berikutnya. Ayat 28, di sanalah akan terdapat peratap dan gertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Nah, kita jangan mau di luar, di dalam. Oke? Sama-sama Abraham, Ishak dan Yakub semua nabi. Tuh, tetapi kamu sendiri apa? Dicampakkan keluar, aduh nangis. Ini loh saudara. Jadi suatu peringatan buat kita semua, saudara sama saya. Jangan overconfident. Tuhan sudah ngajar kepada kita. Kita ini harus menggunakan kesempatan waktu yang ada kemarin, hari ini, dan besok. Ngerti ya saudara ya? Saya mengatakan buat saudara, supaya saudara sungguh-sungguh menyimak apa yang kita lakukan. 3 hari itu, kemarin, hari ini, dan besok. Ini waktu sangat important buat kita semua. Jangan sampai kita ke gereja, jadi pendeta, song leader, singer, mungkin kita aktivis. Jangan hidup kita tetap di dalam dosa. Kita harus betul-betul mengkoreksi introspeksi diri kita. Seperti Day Family Devotion kemarin. Jangan pernah bisa menuntut terus dan menuntut terus. Kesaksian itu bagus saudara, yang kemarin itu tahajud ya. Kenapa? Karena dari nggak punya apa-apa, jadi punya apa-apa, ngelibatin Tuhan, sampai punya masalah keluarga, dari keluarga punya sakit penyakit, tapi dia nggak pernah nuntut. Itu loh. Kita aja diberkati sedikit, nuntutnya banyak, sudah.
minta ini, minta itu, kalau enggak marah dan lain sebagainya. Belajar rendah hati. Kalau saudara mau jadi riches, ya gitu ya. Saya katakan bahwa kalau saudara mau jadi riches, lakukan kebenaran firman. Hal yang sama. Terlalu overconfident kita, terlalu puas dengan apa yang ada. Tetapi justru Tuhan gak kenal. Ya, wow, ngeri banget nih saudara. Jangan sampai itu terjadi antara saudara sama saya. Makanya waktu kita meninggal, itu betul-betul adalah hal-hal yang sangat krusial banget. Betul-betul. Makanya saya jadi ingat waktu kemarin mendoakan itu ya, mendoakan sebelum dibuat segala sesuatunya semuanya berjalan dengan baik, untuk didoakan sebelum dimasukkan. Nah, apa yang terjadi setelah saya lihat wajahnya salah satu members kita itu apa-apanya. Wah, teduh, tenang banget. Harus begitu, saudara. Dari mukanya aja kelihatan, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, supaya hidup saudara betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Saat dia memanggil kita tidak ada takutnya. 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Mereka akan duduk makan. Waduh, nyesek loh saudara. Yang pertama jadi yang terakhir. Yang terakhir jadi yang pertama. Wah, nyesek banget kalau dengar ini ya. Makan di dalam kerajaan Allah. Jangan mau di luar. Jangan mau di taman, di kerajaan. Oke? Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi apa? Orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir. Nah, yang sangat menarik di sini sudah di ayat 25 buat saya. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Wow, apa yang itu menutup pintu? Jadi tidak ada chance lagi saudara. Tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada waktu lagi saudara, dan saya membenahi. Sudah tidak ada. Saudara mau teriak, saudara mau nangis, saudara mau meraung, saudara mau mulai minta-minta. Sudah tidak ada. Sebab pintu sudah tertutup. Apa arti pintu tertutup itu? Mari kita lihat saudara, sekali lagi ayat 24 mengatakan demikian. Jawab Yesus, Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus pada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat. Berjuang. Oke, untuk masuk pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan mendapat. Kenapa? Yang pertama, kata pintu tertutup itu, janganlah kita hidup dengan kedagingan kita. Janganlah hidup dengan hawa nafsu kita. Janganlah kita mengatakan sesuatu yang rohani, tetapi saudara masih hidup di dalam kedagingan. Saudara menyatakan sesuatu yang Tuhan, tetapi hidup kita masih sensitif dengan apa kekecewaan, sakit hati. Don't talk about that. Kenapa? Karena berarti hidup kita masih dengan kedagingan. Orang yang tidak hidup dengan kedagingan akan mati dengan dosa. Amin saudara, kita tahu bahwa itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tahu bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita tahu itu tidak menyenangkan apa yang Tuhan inginkan. No touch. Kalau saudara sering touch dan saudara berkata aku itu manusia. Saya mengatakan buat saudara, Tuhan Yesus pun juga manusia. Murid-muridnya pun juga manusia. Tetapi apa yang dia buat? Dia selalu berusaha menyenangkan Tuhan. Don't excuse jika saudara manusia. Tuhan memberikan segala sesuatu tidak berat, tapi sangat mudah. Kudus sudah saya katakan kepada saudara. Kerelaan, kesetiaan, ketaatan, kesungguhan. Itu kudus definisinya. Suci, pikiran yang positif, karakter yang benar, tingkah laku yang mencerminkan sebagai anak Tuhan. That's it. Apalagi, itu hanya excuse. Doktrin yang lama. Oh, saya masih manusia, jadi saya tidak boleh. Mari saudara, saya tidak bisa melakukan ini karena manusia. Omong kosong saudara, yang jelas kita tidak mau. Semua segala sesuatu itu merupakan suatu keputusan. Hari ini, saudara berkata aku sembuh, saudara bisa sembuh. Hari ini saudara berkata, aku sakit hati, saudara akan sakit hati. Kenapa? Karena keputusan. Hari ini aku mau tinggalkan kompeni, saudara akan tinggalkan kompeni. Hari ini saudara berkata, aku mau tinggalkan gereja, kamu tinggalkan gereja. Saat ini aku mau benci Tuhan, kamu akan benci Tuhan. Saat ini kamu akan menjadi musuh orang tuamu, kamu akan menjadi musuh orang tuamu. Kenapa? Hidup ada keputusan. Tapi kalau saudara mengambil keputusan, aku akan mengampuni orang itu, aku akan mengasihi orang itu, aku mau bergaul dengan orang itu, justru aku ingin mempertobatkan orang itu, supaya orang itu bertobat terima Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Aku akan mendoakan dan berpuasa untuk orang itu, supaya orang itu melihat kasih anugerah. Keputusan saudara. So simple. Banyak orang excuse, membenarkan diri, klarifikasi. Nah saya mengatakan buat saudara, lihatlah Alkitab, apa yang Alkitab katakan. Waktunya sudah mendekati akhir. Mari saudara buka, apakah betul? Jika hidup menurut daging, kita akan mati. Kejadian 3, nah inilah yang dikatakan daging. Supaya saudara belajar bersama-sama. Jangan hidup dengan daging, saudara jalanmu akan tertutup semuanya, percaya. Kejadian 3, makanya waktu itu membuktikan siapa saudara, siapa saya, siapa kita semua. Haleluya.
Kejadian 3, ayat ke-22. Yang ngomong gini, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini ngomong tentang di Taman Eden, antara manusia, Tuhan, Adam, Hawa ya. Terus tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Dengar saudara, ayat 23, garis bawahi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Kenapa? Tuhan menciptakan segambar serupa Allah. Lihat, Tuhan yang menciptakan. Dia hembuskan nafas kehidupan, segambar serupa Allah. Dia berikan kuasa untuk menamai binatang. Pertanyaan saya, kenapa Tuhan usir? Karena kedagingan. Kenapa itu kedagingan? Karena tidak pernah setia akan Tuhan. Dia tidak mempercayai Tuhan, tapi dia lebih mempercayai orang lain. Berkali saya pernah mengatakan, masih ingat ya, Tuhan sudah involved di dalam dirinya, tetapi justru yang involved malah dicampakkan, justru yang tidak involved malah diterima. Itu evil. Hingga merusak semua suasana yang begitu sukacita dengan Tuhan, yang begitu damai di dalam Taman Eden, yang begitu menikmati keindahannya. Setan datang. Ingat Yohanes 10 ayat 10. Setan itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Ingat saudara, ingat perhatiin. Kalau sudah ngerti ini ayatnya, kalau saudara sudah mulai gaduh di dalam keluarga saudara, orang memisah-misahkan saudara, mencerai-beraikan saudara, dan membuat tingkah laku saudara kembali kepada yang jahat, don't follow to him. Ya, dan ingatkan anak-anakmu, ingatkan sahabat kerabatmu, jika sudah diporak-porandakan dengan orang-orang ini demikian, yang tidak bertanggung siapapun orangnya, mau pendeta kayak, mau orang hebat lah, orang yang jabatan tinggi, ingat kebenaran firman Tuhan. Ini contohnya. Tuhan sama di Taman Eden dan bersama Adam dan Hawa. So nice. Tuhan begitu mengasihi Adam dan Hawa, hingga diciptakan tulang rusuk dari seorang laki-laki. Diambilnya dari seorang laki-laki, diciptakan namanya Hawa. Hingga dia begitu mesra, tiba-tiba iblis datang dan merusak segala setunya. Hingga binasa mereka. Yang sangat mengerikan, itu ayat yang bukan hanya diusir saudara. Wow. Ayat 24. Saya ulang 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia. Pertanyaan, di Taman Eden dia mengusahakan tanah enggak? Enggak. Inilah yang saya katakan, manusia itu seringkali dibodohi mau, saudara. Dia enak-enak loh di Taman Eden, gak ngapa-ngapain, saudara. Tidak ngapa-ngapain. Tetapi malah ada satu orang datang dan ngapain, saudara? Merusak, dia mau. Dan sekarang dia malah mengusahakan tanah yang dia ambil. Jadi dia akan bersusah payah untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Bodoh, saudara. Itu orang bodoh, Adam dan Hawa menurut saya, saudara. Ya. Terus, ayat berikutnya. Ia menghalau, bukan hanya diusir, dia apa? Dihalau. Dan bukan hanya dihalau, dia suruh mengusahakan tanahnya sendiri. Wow. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon apa? Kehidupan. Jadi Anda boleh masuk lagi, tidak ada chance lagi Adam dan Hawa masuk ke Taman Eden. Saya mengatakan buat saudara, kemarin, hari ini, dan besok. Saudara, lakukan dengan wise. Jangan saudara meyakinkan bahwa semua apa jalan kita itu benar. Buka di Amsal 16. Ya. Ingat-ingat baik-baik nih saudara. Don't overconfident. Bahwa saudara melakukan suatu keputusan yang benar. Sudah puasa dan berdoa, whatever saudara. Baca dan renungkan baik-baik. Ya, whatever you excuse. Karena Tuhan tidak suka pemberontakan, Tuhan tidak suka pengkhianatan, itu sudah jelas. Tapi Tuhan suka dengan kesetiaan. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah apa? Bersih. Menurut apa? Pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. That's it. Ini menguntungkan saudara, menyusahkan orang lain. Nah itu yang saya katakan. Kita ini kepengen diri kita diperhatikan lebih dan lebih. Tapi menyingkirkan orang lain. Terlalu menuntut banyak kepada orang lain untuk kita menjadi senternya. Kita tidak mau memikirkan orang lain. Bahkan Yesus mati ke dalam dunia, turun ke dalam dunia memikirkan apa? Orang lain saudara sama saya. Dia justru tidak gubris dirinya sendiri. Justru dia mau berkorban, rela, resiko. Bahkan dia mati. Untuk siapa? Saudara sama saya. Loh kok kita malah minta mementingkan diri kita sendiri? Maka kita mau jadi center? Bagaimana? Center Jesus saudara. Bukan kita mau dipuji, diagungkan. Wah kalau nggak dihargai marah. Nah yang begitu-begitu nih saudara ya. Itulah hidup dengan kedagingan. Lalu apa yang dikatakan di
Kejadian pasal yang 6 ya. Jadi kita lihat saudara. Makanya benar nih saudara, jangan sampai ini terjadi. Fase Kejadian 6 ayat yang ketiga, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah apa? Daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Anugerah ya sudah, kita bisa umur 120 tahun. Makanya kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Betul? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemarin, hari ini dan besok. Tetapi lakukanlah itu senantiasa. Takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup saudara berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, terus saudara ya, yang kedua. Kenapa pintu itu tertutup saudara? Nah, karena apa? Karena tidak mau menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Mari kita lihat saudara ya. 2 Korintus. Nah, mungkin saudara hari ini sudah berkata, aku sudah terima Pak. Baik, sudah terima baik. Tapi saudara harus apa? Mempertahankan yang itu saya katakan ya saudara. 2 Korintus 6. Ayat yang kedua, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Titik. Lalu sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari apa? Penyelamatan. Jadi kalau sudah dikasih chance, sudah kasih kesempatan, tetapi saudara tidak mau melakukannya, dan saudara tidak menjalankannya, saudara tidak mentaatinya, memberontak, dan sudah menjadi istilahnya against-nya Tuhan, saya mengatakan buat saudara hari ini. Dengar baik-baik ini saudara. Dengar baik-baik. Tidak ada waktu lagi, dan pintu tidak akan pernah terbuka. Pintu sudah tertutup. Ya. Jadi yang pertama, jangan hidup dengan daging saudara. Dan yang kedua, keselamatan yang sudah terima, kerjakanlah dengan takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang ketiga saudara, ayo kita buka Yesaya 55 ayat 6. Jadi saya memberikan ayat ini supaya saudara tahu, this not my opinion. Jadi semuanya berdasarkan firman supaya saudara learn sama-sama. Ya. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan apa? Ditemui. Tuh, disuruh apa? Disuruh cari Tuhan. Makanya saudara jangan berkata antar aja lah, besok aja. Ada kesempatan lakukan saudara, kita tidak tahu kapan Tuhan panggil kita pulang. Ya, ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama apa? Ia dekat. Tuh. Kadangkala udah bangun jam 5, janji jam 5, kenyataannya mundur. Udah setel, udah janji mau datang, mau family devotion atau mau istilahnya baca firman, berdoa, ulur-ulur waktu terus menerus. Saya mengatakan firman ini bukan untuk saudara, juga untuk saya. Makanya saudara sama saya harus betul-betul konsisten. Saudara sama saya harus betul-betul waktu. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan. Carilah Tuhan selama kamu bisa, selama kamu mampu, selama nafas itu sebelum berhenti. Kalau sudah berhenti semua pintu sudah tertutup. Ya, jadi sekali lagi carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Betul? Jangan sampai Tuhan ngambek seperti bangsa Israel. Waktu Yosua meninggal dan akhirnya mereka bangsa Israel itu mulai menyembah Terafim, Iva, dewa Dagon orang Filistin, dan juga apa menyerahkan bayinya untuk dewa Moloch. Dengan saat itulah Tuhan sakit hati. Tuhan bisa sakit hati. Kenapa? Itu yang saya katakan. Karena dia sudah pertaruhkan seluruh hidupnya, seluruh kuasanya. Dia demonstrasikan di depan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel menuntut. Dari mana menuntutnya? Saudara Anda perhatiin ya saudara. Saudara, waktu bangsa saya berkali-kali saya katakan, waktu di padang gurun, air sih masih mungkin. Betul nggak saudara? Roti masih mungkin. Maaf, orang Israel kan suka bawa roti. Lah ini daging. Daging gimana caranya di padang gurun? Dan bukan hanya 1, 2 loh, 600.000. Itu namanya memojokkan Tuhan. Mau ngetek Tuhan, mau menjatuhkan Tuhan, mau melawan Tuhan, mau memberontak Tuhan. Pikirin baik-baik loh saudara. Tetapi Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan itu di atas segala Tuhan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Dia maha kuasa. Makanya orang dikatakan orang fasik, orang itu merencanakan kejahatan orang lain. Dia tidak pernah melihat apa yang orang lain sudah berbuat dalam dirinya. Dia hanya menuntut dan ingin menjatuhkan dan menghancurkan. Kalau jatuh hancur, senang. Dan seringkali orang-orang fasik ini hanya ikut apa? Demokrasi, mana yang lebih banyak. Dia lebih senang dengan hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang positif. Dia lebih menyebarkan yang negatif daripada yang positif. Itulah bangsa Israel. Ngeri ya.
Sampai saudara lihat, tidak ada satu pun yang masuk di tanah Kanaan, bukan? Hanya 2 aja orang yang masuk. Semuanya habis. Orang Lewi habis. Yang masuk semua Yosua. Sama-sama Kaleb. That's it. Jumlah 3.000. Berarti 2.998 orang. Habis. Mati. Ngeri ya saudara. Jangan sampai kemarin, hari ini dan besok, pintu sudah tertutup. Itu ya saudara ya. Nah, mari kita lihat. Kembali lagi, ini terusin ya. Matius 6 ya. Kita lihat kembali lagi di Matius 6. Supaya saudara ngerti. Jadi apa yang saudara harus lakukan, apa yang saudara harus berbuat. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama. Ya. Dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan apa? Ditambahkan. Jadi kamu tidak boleh bingung, kamu nggak boleh panik, engkau nggak boleh ketakutan, engkau nggak boleh stres. Kenapa? Tuhan sudah berkata, cari dahulu kerajaan apa? Allah dan apa? Kebenarannya. Maka semuanya itu akan apa? Ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saudara, tadi lihat kesaksian itu ya. Dia minta Tuhan, ini mau bisa ini boleh enggak? Terus yang saya tahu bahwa Tuhan berkata, jual saja, padahal sudah terima CEO-nya untuk buat W-nya. Tapi Tuhan berkata, jual aja. Nanti aku akan berikan yang baik. Gak gampang loh saudara. Makanya Tuhan itu tidak suka pemberontakan. Tuhan suka setia. You suka atau you tidak suka. Tuhan hanya mohon obedient. Itu holy. Kita harus ada penundukan, kesetiaan, kerelaan. Itulah holy saudara. Itulah definisinya. Maka saya mengatakan buat saudara, belajar akan Tuhan. Maka hidupmu tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Kita lihat lagi Lukas 13 ya. Kita kembali ke Lukas 13. Sudah berapa menit nih sekarang ya kira-kira? Sudah 20 menit? Oke. Kita akan 10 menit lagi selesai ya. God is so good. Lukas 13 saudara, kita buka Lukas 13 dan kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Lukas 13, haleluya. God is so good, God is wonderful. Ayat yang ke-26. Di sini katakan, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tuh, saya ulang nih ya. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapan Tuhan, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Dia ngapakan? Kamu kan hanya makan minum doang, saudara. Terus ada di kotanya, lah kok saudara sendiri gimana? Tuh, ini coba buka, untuk pengertiannya lebih jelas sekali saudara. Buka di 2 Timotius, jadi saudara lebih gampang ngerti ya saudara ya. Saudara lebih ngerti. Kenapa saya ingin mengajak saudara membuka firman, supaya saudara belajar. Tuh. Baca di 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Ayat pertama dulu sampai ayat kelima. Jadi saudara ngerti apa yang dimaksud ayat ini. Ya. Jadi 2 Timotius 3. Ketahuilah, ayat yang pertama, 2 Timotius 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri itu dan menjadi hamba uang tuh. Mereka akan membual tuh, menyombongkan diri itu. Mereka akan menjadi apa? Penfitnah. Mereka akan apa? Berontak terhadap orang tua tuh, dan tidak tahu apa? Berterima kasih tuh. Tidak apa? Memperdulikan agama. Tidak tahu apa? Mengasihi. Tidak mau apa? Berdamai. Suka apa? Menjelekan orang. Tidak dapat apa? Mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik tuh. Suka apa? Mengkhianat. Tuh ya kejaman. Tidak berpikir panjang, tuh berlagak tahu, kata Tuhan, katanya gitu saudara ya. Lebih menuruti hawa nafsu, kepentingan diri sendiri, daripada apa? Menuruti Allah. Dengar, ayat kelima, secara lahiriah mereka apa? Menjalankan ibadah, mereka ke gereja, mereka berdoa, mereka menyembah Tuhan. Tetapi pada hakikatnya mereka apa? Memungkiri kekuatannya. Tuhan berkata apa? Jauhilah mereka. Jadi sama seperti orang ini yang dikatakan di Lukas 13 ini. Wah, luar biasa banget nih saudara kalau kita ngerti ya saudara. Wow, it's wonderful banget. Dikatakan ayat yang ke-26 itu, maka kamu akan berkata,
maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum. Benar kamu makan minum di hadapan Tuhan, benar. Dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami, benar. Tapi kamu tidak melakukan. Sama saudara ada di gereja, berdoa memuji tapi tidak pernah bertobat, tidak pernah meninggalkan kedagingan kita. Tetap sama aja hidupnya. Ayat 2 Timotius 3 itu pengertiannya. Makanya itu yang saya katakan bahwa saudara, Tuhan itu tidak suka orang berkhianat. Kan ada saudara. Iya. Karena kenapa? Perkhianatan itu menimbulkan pertengkaran. Pertengkaran menimbulkan sakit hati. Ego. Itu yang terjadi sama Adam sama Hawa. Tadi di depan saya sudah singgung. Begitu baiknya, begitu mesranya. Jadi hancur semua gara-gara apa? Iblis pakai ular. Jangan sampai kita dipakai seperti ular sama iblis untuk melampiaskan hawa nafsunya si iblis. Nanti Tuhan akan berkata, sudah tertutup. Jadi Lukas 13 ayat 26 berkata, Tuhan lebih mengutamakan iman kita dari formalitas. Nah, asal melakukan aja, asal ke gereja aja, tapi tidak pernah melakukan yang intinya. Itu namanya formalitas. Tuhan senang kalau saudara mengalahkan iman. Iman apa? Believing, speaking, obey, and sacrifice. Itu iman. Saudara, jadi jelas banget loh ayat ini. Jadi kalau kita bisa mengerti dan kita bisa sadar, saudara, waduh, kita betul-betul mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kita tidak akan berteman dengan orang-orang mengkhianati. Kita tidak akan berteman dengan orang menjadi pemberontak. Kita tidak akan menjadi berteman orang yang tukang gosip. Kenapa? Takut ketularan. Menjalar bagaikan cancer. Nanti waktu kita melakukan yang sama, kumpul bersama, lihat ya saudara. Apa yang kita lakukan mulai loss. Mulai kehilangan satu demi satu tanpa saudara rasa. Mungkin hari ini diberkati, besok enggak. Mungkin dan lain sebagainya, masalah demi masalah. Tetapi sudah seakan-akan bisa menyelesaikan. Tetapi one day, itu sebenarnya sudah sinyal. Cuma kita tidak mau bertobat, akhirnya habis. Apakah itu Alkitabiah? Itulah yang dilakukan bangsa Israel. Sudah dikeluarkan dari Mesir. Tapi apa yang terjadi? Tetap menyalahkan Musa. Ngajak Musa berantem, menuntut Musa. Mengatakan ini dan itu kepada Harun. Seakan-akan dia benar, seakan-akan fine-fine aja. Tetapi apa yang terjadi pada akhir hidupnya? Hanya 2 yang masuk tanah Kanaan, saudara. Makanya setan itu tidak boleh dikasih celah. Waktu saudara kasih celah, dia akan grogotinya. Makan sedikit demi sedikit demi sedikit tanpa saudara tahu. Dan akhirnya hancur hidup saudara. Berapa banyak itu sudah terjadi? Berapa banyak? Coba saat itu saudara. Kenapa? Karena kita tidak mau melakukan firman. Kita hanya formalitas. Markus 7, sudah selesaikan satu lagi ini dan ayat ini di bagian ini terus kita selesai ya. Markus 7, saudara. Wow, habis itu kita masuk dalam tubuh dari Yesus. Markus 7, ayat yang ke-6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Hei orang-orang munafik, sebab ada tertulis tuh, bangsa ini ngapain? Memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh dari siapa? Jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, kata firman Tuhan. Terus sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Wow, sudah dibilang memuliakan dengan bibirnya dan dibilang ayat 6 itu munafik. Dan hanya memuliakan dengan bibirnya, dan ajarannya ajaran manusia. Nah Tuhan mau yang disukai Tuhan itu realitas. Realita. Benar gak kamu ngelakuin firman Tuhan? That's it. Jangan datang, nangis-nangis, teriak-teriak. Wah, seakan-akan hadirat urapan dan lain sebagainya. Tapi hidupmu sehari-hari ngelakuin firman enggak. That's the point. Tingkah laku perbuatanmu mencerminkan kamu sebagai anak Tuhan enggak. Itu loh saudara. Tuhan itu tidak suka yang ritual. Tuhan itu tidak suka yang upacara tradisi-tradisi, tidak suka realita. Ya, katakan ya. Kan gitu saudara. Tidak, katakan tidak. Selebihnya dari si jahat. Yakobus 5 pun juga mengatakan, ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Selebihnya, kamu akan kena hukuman. That's it. That's it. Ya, makanya belajarlah realita. Gampang kok firman Tuhan dicerna. Yang saya tutup dengan satu ini saudara. Titus 1. Ya, Titus 1. Ayat yang ke-16. Wow, ini ngeri banget saudara. Titus 1 ayat 16. Baca dan dengarkan baik-baik kasih stabilo Bob.
Tetapi mereka mengaku apa? Mengenal Tuhan. Mereka tak berkata, aku Kristen, aku dapat penglihatan, aku dapat ini, dan lain sebagainya. Tetapi dengan perbuatan mereka ngapain? Menyangkali Tuhan. Kenapa? Tidak mau bertobat. Bertentangan, bertabrakan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan, hidupnya sehari-hari. Mereka keji dan apa? Durhaka, tidak apa? Sanggup berbuat yang baik. Wow, ini loh yang dikatakan tadi di 2 Timotius, persis kan saudara. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, Tuhan itu maunya apa? Kebenaran. That's it, bukan apa? Sandiwara gitu ya saudara ya. Ya, jangan berbuat sandiwara, tapi bicarakan kebenaran, jangan kepalsuan. Jadi ayat 26 ini Tuhan hanya menitikan ayat 26 berbicara tentang hiduplah dengan iman, hidupnya dengan realitas, dan menyukai apa? Kebenaran. Kalau saudara lakukan ini, maka saudara akan melihat cinta kasih Tuhan. Jadi konklusinya, saya tutup. Yang pertama, Tuhan sudah mengatakan jangan hidup dengan kedagingan. Terimalah keselamatan itu dan lakukanlah dengan gemetar terhadap Tuhan. Dan kerjakanlah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Dan carilah Tuhan sampai Tuhan menemui. Dan yang keempat, hiduplah dengan iman, bukan dengan formalitas. Dan yang kedua, hiduplah dengan realita, bukan adat istiadat. Dan hiduplah dengan menyukai kebenaran, bukan sandiwara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tuhan itu baik, amat baik. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kau sungguh amat sangat luar biasa. Biar firman ini memulihkan kami. Biar firman ini menjamah kami. Biar firman ini membuat kami mengerti dan semakin hari takut akan Tuhan ada dalam hidup kami. Engkau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberi tahu buat kami. Dan kini tiba saatnya kami akan masuk dalam tubuh darah Tuhan Yesus. Layakan, kuduskan, sucikan kami supaya kami berkenan di dalam hadirat Tuhan. Baik saudara dari streaming maupun di tempat ini, mari ikuti doa saya sebelum kita masuk dalam tubuh dan darah Yesus. Tuhan Yesus, kami datang menghadap hadirat-Mu malam ini. Kami mohon ampun semua dosa-dosa kami yang kami perbuat dari masa lampau sampai sekarang ini. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Karena kami percaya, lewat tubuh darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Firman Tuhan berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Mari saudara, angkat tubuh dan darah Yesus dan saya akan berdoa. Baik yang ada di live streaming maupun di tempat ini, lakukan dengan serius, dengan sakral, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, saya percaya ya Tuhan, yang angkat ini adalah tubuh dan darah-Mu yang kudus, yang suci. Dan hamba berdoa ya Tuhan, Engkau sudah menghapus dosa kami, Engkau sudah mengangkat kutuk kami, Engkau sudah menyembuhkan penyakit kami, dan Engkau juga memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk saudara. Masing-masing berdoa, masing-masing minta kepada Tuhan apa menjadi keinginan saudara. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan. Pulihkan hidupku, tak pernah terlambat janjimu Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita akan masuk dalam tubuh darah Yesus, kita lakukan dengan sakral saudara. 1 Korintus 11:27-30 mengatakan, barang siapa yang dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan lalu setelah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sakit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan setelah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencam-camkan dan berkata, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita sesuai dengan Matius 26 ayat 26. Kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga, barang siapa makan tubuhku ia tidak akan apa selama-lamanya, inilah tubuhku yang disahkan bagi kamu, perbuatan yang merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman sesuai dengan Roma 10 ayat 8, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari mikrochip dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Jika di surga shofar dibunyikan, saya minta seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya demi nama Tuhan Yesus terangkat bersama-sama. Demi nama Yesus tidak ada yang tertinggal. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, tolong Tuhan, jangan keraskan hatinya, lembutkan hatinya supaya dia terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta tolong Tuhan, demi nama Tuhan Yesus berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru dalam nama Tuhan Yesus, supaya roh takut akan Tuhan ada dalam hidupnya. Saya berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya, demi nama Tuhan Yesus sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak keluar masuk rumah sakit. Saya juga berdoa jika saya tua nanti, saya minta dalam nama Tuhan Yesus tidak menyusahkan suami, istri, atau anak-anak saya. Saya mau bebas utang dan saya mau sehat walafiat. Tuhan Yesus, firman-Mu sendiri berkata, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Dalam nama Yesus saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati suami, istri, dan anak-anak saya, seluruh keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Besar Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu, ya Tuhan, pulihkan hidupku. 1 Korintus 11:25-26 mengatakan, demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini kamu mengerjakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya akan kita? Mari angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi menyuruhkan nama Tuhan Yesus yang akan membebaskan kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan, cawan ini ada perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan.
Tuhan. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesus, saya menubuatkan dengan biru-biru Tuhan Yesus semua penyakit saya disembuhkan. Apapun penyakit saya hari ini sembuh oleh darah Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, tumor dalam nama Tuhan Yesus. Semua COVID-19, varian COVID-19, Delta 19, semua kuasa kegelapan tidak boleh ada di dalam keluarga saya, dalam suami saya, istri saya, anak-anak saya, pekerjaan saya, usaha saya, apa yang saya minum, apa yang saya makan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya perbuat, apa yang saya sentuh, kudus dan suci. Demi nama Tuhan Yesus, saya juga berdoa untuk suami saya, istri saya, anak-anak saya. Buah tangannya diberkati, apa yang dilakukan selalu berhasil, dan saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirinya adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati kehidupan keluarga saya, suami, istri, dan anak-anak saya. Apapun yang saya lakukan diberkati dan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya, yang saya angkat ini darah Tuhan Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Dalam nama Yesus, tidak ada Glory, hallelujah, hallelujah, puji-Mu. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, oh, glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Puji-Mu, hallelujah, hallelujah. Puji-Mu, hallelujah, hallelujah. Puji-Mu. Beri kemuliaan Tuhan, mari kita selesai kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan, Kau sungguh baik, amat baik, luar biasa baiknya. Engkau patut kami puja, kami puji, kami sembah, kami agungkan. Terima kasih Kau memberkati dari awal petengah hari, akhirnya tidak kurang satu apapun. Biar kasih karunia anugerah Tuhan turun atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terus kami berdoa untuk mereka yang setia sampai detik ini di live streaming maupun di tempat ini. Biar cinta kasih anugerah Tuhan turun atas mereka. Roh takut akan Tuhan, kesetiaan dan kepenundukan akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Dan kami juga berdoa, Tuhan terus datangkan umat-Mu, kirimkan angin barat untuk mendatangkan banyak jiwa-jiwa untuk di Miracle Center ini. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sungguh ajaib, dan datangkan kakak-kakak untuk memelihara tempat-Mu ini. Bukan semakin hari semakin tambah besar, karena jiwa-jiwanya dilawat oleh Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, alfa dan omega. Dan setiap umat yang setia, Tuhan, apa yang dicita-citakan diberkati dan berhasil. Kami juga berdoa untuk bangsa Amerika, bangsa India, bangsa Cina, bangsa Indonesia, dan bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel. Biar kasih karunia anugerah Tuhan boleh turun atas hidup mereka. Pertobatkan bangsa-bangsa ini, mempercepat hari kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Engkau memberkati kami, rubah tangan hamba-Mu menjadi tangan-Mu sendiri. Mari angkat boleh tangan tinggi ke atas dan ambilkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkati istri-Mu, diberkati anak-anak-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan. Dan terlebih lagi diberkatilah roh-Mu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya. Juga diberkatilah Engkau yang menyaksikan, yang setia di live streaming sampai hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin. Then sing My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou
kemuliaan Tuhan, kebaktian selesai. Silakan duduk. Sampai ketemu besok malam jam 8 di Family Devotion. Tuhan memberkati.